Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan servis 97. Hari ini kita kedatangan pasien Vivo Y12. Kerusakan ada pada bagian LCD, jadi di sini fisik LCD sudah banyak yang pecah. Dan menurut informasi yang saya dapat dari pemilik, ini dipakai oleh anaknya dan mungkin dia jatuh atau kemasukan air. Jadi di sini sudah error untuk bagian layar sentuh. Dan secara fisik di sini bagian tulang atau frame itu sudah mengalami kebengkokan, sudah tidak lurus. Dan ini untuk tampilan. Jadi tampilan layar dari LCD HP ini sekarang sudah banyak garis, dan untuk layar sentuh sudah tidak berfungsi. Oke, jadi hari ini pasien kali ini kita akan bongkar untuk dilakukan penggantian dengan LCD yang baru. Oke, dan menurut informasi juga ini sudah pernah diservis, jadi pernah ganti LCD. Oke, pertama-tama kita lepas bagian casing atau backdoor, kita lepas semuanya. Oke, kalau sudah, di sini kita angkat, dan ternyata selain LCD yang pernah diganti, di sini juga untuk baterai sudah tidak bawaan dari Vivo, jadi ini sudah diganti dengan merek lain. Oke, kita lanjut saja. Kita buka bagian penutup mesin, jadi semua baut-baut yang ada kita lepas satu persatu. Setelah semua baut ini terlepas, kita angkat bagian penutup mesin. Dan untuk fisik mesin di sini semua masih aman, ada segel untuk bagian penutup kaleng. Oke, kita lanjut, kita akan cabut bagian baterai. Kebetulan karena baterai ini lumayan kuat, jadi kita harus perlahan, lembut namun pasti. Kita pakai bantuan cairan supaya melunakkan lem-lem yang menahan dari bagian dalam atau bawah dari baterai ini. Jadi jangan dipaksakan supaya tidak melukai bagian baterai. Dan kita pakai sisa dari apa yang namanya ini, anti gores, kaca anti gores, supaya ini bisa masuk lebih dalam dan membuat mudah lebih diangkat. Oke, di sini sudah terangkat bagian baterai. Untuk fisik baterai di sini masih aman, tidak kembung. Dan kita lanjut. Kita akan lepas semua konektor-konektor, terkhususnya konektor untuk fleksibel LCD. Jadi kita perlu lepas. Dan ini bagian yang saya maksudkan tadi bengkok. Jadi mungkin ini pernah mau diluruskan sampai di bagian untuk SIM tray di situ penahan sudah tidak ada, jadi dipotong atau bagaimana, mungkin itu cara yang dipakai. Oke, lanjut, kita lepaskan bagian LCD yang lama. Kita pakai alat bantu supaya mempermudah proses pelepasan dari LCD yang lama ini. Jadi fungsi dari alat bantu ini supaya bagian-bagian dari pinggiran LCD ini bisa ada celah, dan nanti celah itu akan kita pakai, mungkin pakai cairan atau dengan alat bantu lain supaya bisa mudah untuk terangkat. Dan puji Tuhan, di sini setelah sekian lama LCD berhasil kita lepas. Dan ini kondisi dari LCD. Jadi di sini ada bekas-bekas air yang mungkin seperti info yang saya dengar, ternyata untuk pasien kali ini kemasukan air. Jadi mungkin itu yang menyebabkan bagian untuk layar sentuhnya itu error, mengalami error. Oke, dan selanjutnya sebelum kita lanjut dalam pemasangan LCD yang baru, kita akan bersihkan dulu meja yang akan kita pakai supaya tidak
mengotori atau mengganggu dalam proses pemasangan. Dan sebelum kita pasang, di sini saya akan lakukan pembersihan. Jadi bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian frame atau tulang tengah dari pasien kali ini. Kita bersihkan semuanya supaya nanti ketika kita taruh lem yang baru itu tidak mengganjal, ya, tidak menghalangi, supaya juga LCD yang baru ketika kita rapatkan itu bisa terlekat dengan sangat kuat dan rapi tentunya. Oke, jadi ini saya bersihkan lebih dulu. Oke, ini tampilan dari frame yang tadi sudah kita bersihkan, dan ini puji Tuhan semua aman, tidak ada lagi sisa-sisa lem yang menghalangi. Karena ini proses yang salah satu yang paling penting supaya tidak ada lagi kotoran-kotoran lem yang membandel, ya, yang kepala batu yang menghalangi proses pengeleman. Oke, kita lanjut saja untuk pengeleman dari LCD. Jadi kita persiapkan semua hal-hal yang diperlukan. Kita lanjut dengan LCD yang baru. Saat ini kita akan lakukan pengetesan apakah tampilan dari LCD baru ini sesuai dengan apa yang kita harapkan tanpa cacat sama sekali. Dan selain untuk pengecekan kualitas dari hasil gambar, di sini juga perlu untuk supaya melihat apakah bagian pinggiran-pinggiran dari LCD ini pas dengan frame atau tulang daripada pasien kali ini. Karena menurut pengalaman saya pernah ada HP yang ketika mau diganti LCD-nya ternyata LCD yang baru tersebut itu kepanjangan. Jadi ketika mau dipasang HP itu jadi cacat karena kualitasnya tertekan. Jadi karena bengkok dipaksakan untuk dilem. Dan di sini puji Tuhan sudah tampil gambar. Dan untuk mengecek lebih lagi bagian pencahayaan dari kualitas LCD ini, saya matikan terlebih dahulu untuk bagian lampu supaya jelas. Dan sebelum kita taruh lem, di sini juga sementara saya cek di bagian pinggiran-pinggiran dari LCD ini supaya nanti semua aman terkendali. Oke, kita sambil menunggu, kita cepatkan waktu. Oke, sekarang kita sudah masuk di menu utama. Pasien kali ini sudah menyala, dan ini tampilan dari LCD yang baru. Bagaimana dengan sentuhan? Dan puji Tuhan untuk sentuhan kali ini semua aman tanpa error atau cacat. Untuk pencahayaan semua normal, dan ini kita perlu perhatikan semua, dicek bagaimana kualitas gambar dan tentunya dari kualitas sentuhan juga. Itu juga penting, perlu dicek supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan perlu kita kerjakan semua hal yang kita tekuni sebagai orang-orang yang penuh rasa tanggung jawab. Apapun pekerjaan yang tentunya di profesi kita perlu kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan di sini seluruh bagian sudah saya coba cek, dan puji Tuhan semuanya aman terkendali, dan kita akan masuk dalam proses pemasangan. Jadi kita matikan dulu HP kita kali ini. Kita matikan perangkat, kita cabut bagian konektor dan baterai. Lalu kita masuk dalam proses pengeleman supaya aman semuanya. Oke, sekarang proses untuk pemasangan LCD yang baru. Dan yang perlu kita perhatikan di sini ketika kita menaruh lem yang baru, itu harus secara merata di seluruh bagian supaya ketika dipasang LCD itu tidak ada celah-celah yang tersisa, yang terbuka, yang menyebabkan ketika kena percikan air merusak LCD dari bagian dalam. Oke, setelah dicek semuanya sudah merata, kita masuk dalam pemasangan LCD. Kita pasang dengan hati-hati, karena kalau sampai tidak hati-hati dia jatuh atau ya pokoknya terjadi hal yang tidak diinginkan yang bisa membuat kita rugi.
Pokoknya semua tukang servis itu akan mengalami kerugian kalau tidak hati-hati. Jadi di sini perlu kita tekan dengan lembut supaya untuk kualitas LCD ini tetap terjaga, aman, terkendali, dan bisa normal untuk fungsinya. Oke, setelah sudah kita pasang bagian LCD yang baru, kita akan lanjut pemasangan kembali seluruh part yang ada di bagian mesin, baik itu baterai dan semuanya. Dan sebelum kita lanjut, di sini kita tahan dengan selotip, menggunakan selotip supaya untuk LCD yang baru ini tidak terlepas. Jadi sebagian saja yang perlu kita tahan. Dan kita akan lanjut untuk pemasangan seluruh part yang ada di bagian belakang. Yang pertama di sini kita akan pasang kembali untuk bagian kamera depan. Jadi kita bersihkan dulu dan kita kembali pasang di bagian tempatnya. Jadi kita taruh di tempatnya kembali untuk kamera depan. Jangan sampai lupa karena biasanya untuk zaman sekarang kamera depan itu salah satu fitur yang paling diunggulkan karena selfie, menyelfie, kan? Oke, lanjut dicek apakah sudah presisi, rapi, dan kalau sudah kita lanjut untuk penutup bagian mesin. Jadi kita pasang kembali seluruh bagian baut yang akan menahan bagian penutup mesin ini. Jadi jangan sampai ada yang terlupakan atau tertinggal. Kita pasang semua supaya ini bisa kuat, aman, dan tidak membuat konektor baterai, buzzer bawah, dan LCD itu mungkin mengalami benturan sampai tercabut. Oke, kita lanjut. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti. Oke, setelah penutup mesin kita sudah pasang bersama dengan baut-bautnya. Sekarang kita memasang bagian konektor fingerprint pada posisinya. Oke, setelah semua sudah terpasang di sini, kita akan pakai tekanan yang lembut untuk proses pemasangan dari casing belakang ini karena jangan sampai tekanan yang kuat menyebabkan dia pecah. Sambil kita presisikan semua pinggiran-pinggiran yang ada agar pemasangan kali ini kelihatan rapi dan terkendali tentunya. Oke, dan di sini ternyata berpengaruh sekali untuk tulang yang tadi di awal saya katakan bengkok, karena itu membuat bagian dari casing ini tidak bisa rapat seutuhnya. Tapi itu tidak pengaruh. Oke, jadi kita lanjut saja untuk proses selanjutnya di sini. Karena bagian lem itu belum kering, jadi kita pakai selotip atau lakban untuk menahan supaya LCD ini ketika kering bagian lemnya itu berada di posisi yang semestinya. Jadi kita taruh selotip itu di beberapa bagian dari HP ini. Oke, kita lanjut. Puji Tuhan, untuk pemasangan LCD kali ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut dalam proses pengecekan kembali bagaimana tampilan dari LCD. Kita sambungkan dengan pengisi daya. Dan kita akan melakukan pengecekan kembali untuk tampilan supaya kalau misalnya dia error atau tampilan itu cacat, kita akan lepas kembali dan mengganti dengan LCD yang baru tentunya yang punya kualitas yang lebih baik lagi. Oke, di sini sudah muncul gambar untuk pengisian daya. Kita nyalakan terlebih dahulu.
Dan puji Tuhan sekarang pasien kali ini sudah dalam kondisi baik, sudah tampil gambar, dan di sini kita akan masuk dalam pengecekan kembali dengan fitur-fitur yang ada, baik sentuhan dan untuk kualitas gambar. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan aman dan pemasangan rapi juga, dan untuk kualitas juga puji Tuhan bagus. Dan terima kasih tentunya buat yang punya, terima kasih atas kepercayaannya untuk mempercayakan servis 97 kali ini untuk memperbaiki HP Vivo Y12. Terima kasih buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati dalam segala perkara, kekuatan kesehatan apapun itu Tuhan pasti berkati. Juga Tuhan memberkati untuk teman-teman semua yang sudah nonton video kali ini. Tuhan memberkati dimanapun posisi berada, ada berkat-berkat Tuhan, ada berkah-berkah rezeki yang Tuhan pasti beri dalam hari-hari hidup kita kali ini. Puji Tuhan, pemasangan sukses. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai berjumpa lagi dengan video-video selanjutnya dari Servis 97. Tuhan memberkati kita. Shalom.